Judul tegangan, regangan, dan modulus elastisitas pada baja. Di sini saya akan mulai dari slide pertama di PPT kami, yaitu tegangan dan regangan, di mana tegangan dan regangan adalah konsep awal dalam mekanika bahan. Secara umum, tegangan adalah gaya yang bekerja pada baja persatuan luas penampang baja. Konsep ini dapat diilustrasikan dengan meninjau sebuah batang prismatis yang mengalami gaya aksial, di mana batang prismatis adalah elemen struktur lurus yang memiliki penampang konstan, sedangkan gaya aksial adalah beban yang mempunyai arah yang sama dengan sumbu elemen, sehingga terjadinya tarik atau tekan pada sebuah batang. Bisa dilihat pada contoh di gambar berikut. Jika di pada layar ada dua gambar, yang pertama itu adalah yang berada di sebelah kanan dan yang kedua adalah sebelah kiri. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, di mana slide berikutnya adalah menjelaskan tentang rumusnya. Di mana rumusnya itu adalah sigma sama dengan P per A, di mana gaya persatuan luas disebut tegangan adalah sigmanya sendiri, dan P adalah gaya aksialnya, dan A adalah luas penampangnya. Rumus pertama ini adalah untuk gambar yang bila dilihat dari layar itu berada di sebelah kanan. Terus untuk rumus kedua dan ketiganya ini untuk rumus yang berada di sebelah kiri. Yang rumus nomor 2 ini adalah sigma TR sama dengan PTR per A. Apabila gaya dikenakan pada ujung batang dalam arah menjauh dari batang sehingga membuat batang dalam kondisi tertarik. Di mana rumus nomor 2 ini adalah digambar jika lihat dari layar adalah rumus yang gambar yang di kiri, yang pertama yang di atas. Terus untuk rumus nomor 3 adalah gambar yang di kiri dan berada di bawah, yaitu sigma TK sama dengan PTK per A. Jika gaya dikenakan pada ujung batang dalam arah menuju ke batang, maka terjadilah tegangan tekan. Oke, lanjut slide berikutnya. Di sini kita akan menjelaskan tentang contoh soalnya, di mana diketahui seutas tali memiliki diameter 2 cm, ditarik dengan gaya 200 Newton, tentukan tegangan tali tersebut. Jawab, F sama dengan 200, F sama dengan 200, D sama dengan 2 cm, atau bisa dibilang 0,02 meter, R sama dengan 1 cm, atau bisa dibilang 0,01 meter. Ditanya sigma, jawab A sama dengan Pi dikali R pangkat 2, A sama dengan 3,14 dikali 0,01 pangkat 2 sama dengan 0,0001 sama dengan 0,000314 sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat min 4. Sigma sama dengan F per A sama dengan 200 per 3,14 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 63,69 dikali 10 Newton per meter kuadrat. Lanjut slide berikutnya, itu tentang tegangan dan regangan. Regangan adalah suatu batang lurus yang akan mengalami perubahan panjang apabila dibebani secara aksial, yaitu menjadi panjang saat ditarik dan menjadi pendek saat ditekan. Secara umum, regangan merupakan respon dari tegangan itu sendiri. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Ini terdapat slide berikutnya adalah rumus, di mana rumus yang pertamanya itu adalah I sama dengan delta L per L, di mana pertambahan panjang pada batang dinotasikan dengan delta, di mana satu satuan panjang di batang akan mempunyai perpanjangan yang sama dengan 1 per L kali perpanjangan total deltanya. Perpanjangan pada batang dapat diukur untuk setiap kenaikan tertentu dari beban aksial. Dengan demikian, konsep perpanjangan persatuan panjang atau disebut regangan yang diberi notasi E atau epsilon pada dihitungan dengan persamaan. Berikut adalah contoh soalnya. Seutas tali mempunyai panjang mula 200 cm, ditarik hingga tali tersebut mengalami pertambahan panjang 1 meter. Tentukanlah regangan tali tersebut. Diketahui X-nya 200 atau bisa dibilang 2 meter. Terus delta X-nya sama dengan 1 meter atau bisa dibilang 0,01 meter. Yang ditanya adalah epsilonnya, yaitu jawabannya adalah epsilon sama dengan delta X per X sama dengan 0,01 per 2 sama dengan 0,005. Sekian dari saya. Materi selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya.
Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang di sini materi selanjutnya adalah kurva tegangan dan regangan, di mana hasil-hasil pengujian biasanya tergantung pada benda uji, karena sangat kecil kemungkinannya kita menggunakan struktur yang ukurannya sama dengan ukuran yang benda uji. Maka kita perlu menyatakan hasil pengujian dalam bentuk yang dapat diterapkan pada elemen struktur yang berukuran berapapun. Cara sederhana untuk mencapai tujuan ini adalah mengkonversikan hasil pengujian tersebut ke tegangan dan regangan. Setelah melakukan uji tarik atau tekan dan menentukan tegangan-regangan pada berbagai taraf beban, kita dapat memplot diagram tegangan dan regangan. Diagram tegangan-regangan merupakan karakteristik dari bahan yang diuji dan memberikan informasi penting tentang besaran, besaran mekanis dan jenis perilaku. Baik di sini dia di mana diagram dimulai dengan garis lurus dari pusat nol ke titik A, bisa dilihat pada diagram diagram di bawah, dari titik nol naik ke titik A itu adalah limit proporsional yang berarti bahwa hubungan antara tegangan dan regangan pada daerah ini linear dan proporsional, di mana titik A tegangan maksimum tidak terjadi perubahan bentuk ketika beban diberikan disebut batas elastis. Jadi tegangan di titik A disebut limit proporsional dan 0A disebut daerah elastis. Bisa diperhatikan pada diagram di bawah. Dari titik B ke C itu adalah bagian luluh elastis. Dan dari C ke D tegak, adalah tegangan ultimate-nya. Dan dari titik D ke E, dan pada titik E adalah tegangan maksimumnya atau titik patah atau putusnya. Oke, pada selanjutnya, dengan meningkatnya tegangan hingga melewati limit proporsional, maka regangan mulai meningkat secara lebih cepat dan setiap pertambahan tegangan. Dengan demikian, kurva tegangan regangan mempunyai kemiringan yang berangsur-angsur, semakin kecil sampai pada titik B kurva tersebut menjadi horizontal. Mulai di titik B terjadi perpanjangan yang cukup besar pada benda uji tanpa adanya pertambahan gaya tarik B ke C. Fenomena ini disebut luluh dari bahan. Dan titik B disebut titik luluh. Di antara daerah B dan C, bahan menjadi elastis sempurna yang berarti bahwa terdeformasi tanpa adanya pertambahan beban. Sesudah mengalami tegangan regangan besar yang terjadi selama peluluhan di antara BC, jadi mulai mengalami pergerakan peregangan regangan atau strain herding. Perpanjangan benda ini di daerah ini membutuhkan peningkatan besar beban tarik sehingga diagram tegangan regangan mempunyai kemiringan positif dari C ke D yang bisa dilihat pada diagram di atas. Dari C ke D adalah strain herding atau tegangan ultimate, pada titik D adalah tegangan ultimate-nya. Baja sehingga diagram tegangan regangan mempunyai kemiringan positif dari C ke D yang seperti bisa dilihat di diagram tersebut, dan beban pada akhirnya mencapai titik maksimum dan tegangan di titik B disebut tegangan ultimate penarikan. Penarikan batang lebih lanjut akan disertai dengan pengurangan beban dan akhirnya tegangan putus atau patah pada titik E. Oke, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tegangan geser dan regangan geser. Tegangan geser merupakan tegangan yang bekerja dalam arah tangensial terhadap permukaan bahan, seperti pada contoh gambar berikut. Di mana tau adalah notasi tegangan geser, yaitu gaya gesek F S dibagi luasan atau A. Rumusnya tau sama dengan F S per A. Seperti ya di gambar situ. Lalu, tegangan geser merupakan tegangan yang bekerja pada suatu elemen bahan yang disertai dengan tegangan geser, di mana tegangan geser tidak mempunyai kecenderungan untuk memperpanjang dan memperpendek elemen. Dengan kata lain, panjang sisi tidak berubah. Tegangan geser menyebabkan perubahan bentuk elemen, di mana elemen semula berbentuk persegi panjang, berubah bentuk atau terdeformasi menjadi miring, sehingga sudut antara muka samping berubah, seperti contoh gambar berikut. Modulus elastisitas adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda itu.
Modulus elastisitas suatu benda didefinisikan sebagai kemiringan dari kurva tegangan regangan di wilayah deformasi elastis. Macam-macam modulus. Yang pertama modulus Young atau modulus tarik menjelaskan elastisitas tarik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk sepanjang sumbu ketika strike atau berlawanan diaplikasikan sepanjang sumbu itu. Itu didefinisikan sebagai rasio tegangan tarik terhadap tegangan tarik. Hal ini sering disebut hanya sebagai modulus elastisitas saja. Yang kedua, modulus geser atau modulus kekakuan menjelaskan kecenderungan suatu objek untuk bergeser ketika diberi kekuatan yang berlawanan, didefinisikan sebagai tegangan geser terhadap tegangan geser. Yang ketiga, modulus Burke menjelaskan elastisitas modulus metrik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah ketika diberikan tegangan seragam ke segala arah. Didefinisikan sebagai tegangan volumetrik terhadap tegangan volumetrik dan merupakan kebalikan dari kompresibilitas modulus Burke, merupakan perpanjangan dari modulus Young pada 3 dimensi. Selanjutnya, modulus elastisitas baja tulangan ditentukan berdasarkan kemiringan awal kurva tegangan regangan di daerah elastisitas di mana antar mutu baja yang satu, seperti contoh tabel di bawah, bisa dilihat dari nomor batang ketiga, seperti contoh, yaitu memiliki diameter normalnya dari inci 0,375 ke milimeter 9,500, luas normalnya dari inci persegi 0,110 mili persegi 71.000, berat normalnya per kilogram meter 0,559. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.